buaya adalah Imam Ibnu Athaillah al-Asqalani dari berkata, mencintainya engkau, memperhatikan engkau, menginginkannya engkau melihat, mengetahui sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu daripada aib. Aib itu lebih umum daripada dosa. Lebih baik bagimu daripada bahwa engkau memperhatikan kepada sesuatu yang dihijab daripada engkau yang belum dibukakan, daripada baik sesuatu yang kita ingin. Manusia tentu memiliki keinginan, tetapi kadang-kala ia tidak menyadari akan kekurangan dalam dirinya yang menghalangi dia dari keinginan tersebut. Biar kita kehendak benar, tapi banyak kendala atau aib di dalam diri kita yang menghalangi daripada kendala tersebut, yang menghalangi daripada keinginan tersebut. Maka kita yang belum kita dapatkan, yang belum kita dapatkan, maka itu tidak terlalu penting. Kalau yang belum kita dapatkan, cita-cita yang ada kita boleh. Yang lebih penting adalah yaitu kita melihat apa kekurangan yang ada di dalam diri kita. Maka menoyok berapa banyak mengenal diri. Nah, pertama aib. Jadi kita lihat di aib kita, maka akan melahirkan malu. Malu kita bukan dirata-rata. Malu kita mengharap sesuatu yang tinggi di hadapan ulama dan dalam Sahih Bukhari. Malu itu adalah iman keseluruhannya. Jadi ukuran iman adalah ukuran malu. Nah, lalu malu ini menghasilkan mengenal akan diri, mengenal akan, maka orang tidak akan rugi. Nah, tidak tahu kekurangannya, bagaimana dia bisa memperbaiki dan menaikkan diri. Kalau kurang tidak tahu, simpan deh. Kalau tahu rupiah saya jadi asasif kan. Berarti sebenarnya al-mu'min adalah al-mu'min, orang beriman itu cermin bagi orang yang beriman yang lainnya. Masih ada banyak beda sama aja orang. Maka apabila kita tidak melihat lagi aib pada orang lain, maka berarti sudah sempurna diri. Mana ada kita tidak melihat aib orang lain. Ada baik ya orang karena seorang langsung baiknya. Karena itu karena al-mu'min adalah al-mu'min, orang beriman adalah cermin bagi orang yang beriman lainnya. Cermin artinya cermin ilmunya berhadapan 100, hampir 100 kalau cerminnya 100. Kalau kita melihat kekurangan pada orang lain, maka kekurangan itu pun ada di dalam diri kita. Nah, jadi dari melihat aib, maka kita mengenal akan diri kita. Dari mengenal diri, maka kita mengenal akan siapa Tuhan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti antara tugas tafakkur adalah yaitu tatawwu' min al-uyubi nafsi. Tafakkur itu dari luar. Ada tafakkur tentang kekuatan kelibatan Allah Ta'ala. Nah, itu nomor 2. Yang pertama adalah tafakkur tentang aib di dalam diri kita. Juga kajian diteorikan itu ada faedahnya, ada faedahnya. Jadi dicobakan biasanya apa kekurangan diri kita, terutama tentang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu karena ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, banyak ayat di dalam
diri kita. Jadi kalau kita tahu air diri kita, sadar diri, disitulah menemukan kita seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada bidang suluk. Dalam bidang lain, kekurangan kita pada ilmu. Selama seorang itu menganggap kurang daripada ilmu, maka ia adalah orang alim tentang dirinya, bahwa dirinya kurang. Tapi man qala ana alim wa huwa jahil. Barang siapa menganggap dirinya sudah alim, berarti dia terhenti pada keilmuannya saat itu. Banyak ulama mengajarkan, jadilah engkau penuntut ilmu sepanjang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi' qiyam wa la taraka Allah tabaraka wa ta'ala yarda ridha wa yaqbu li wadiha. Sambungan mengakhir Siti Fatimah radhiyallahu anha yang keempat tentang Siti Fatimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha bagi ridhanya Siti Fatimah dan marah bagi marahnya Siti Fatimah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya kita membuatnya senang, maka Allah senang juga buat kita. Jika kita membuatnya marah, maka Allah juga marah kepada kita. Maka orang seperti itu disebut dengan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambilkan hati, mengambilkan perasaan. Berapa banyak dalam kitab Jadiul Aulia dan Al-Aulia karangan Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya, famin rajulin madfu bil abwab law sama Allahi la barra. Berapa banyak orang yang ditolak di berbagai pintu. Nah, ditolak berbagai pintu ini diakunnya orang menerima pekerjaan atau menerima lamaran dan lain sebagainya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah menunaikannya. Tapi orang tidak sembarangan istilahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilahnya meminta dunia, orang ini hapus lapar, jadi kita bekerja daripada meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarani bi sanad hasan wa musannif fi mu'jami wa Abu Sa'id bin Sabur bi Syaraf an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, inna Allah ta'ala yaqdabu li ghadabihi wa yarda li ridwani. Imam Tabarani, Ibnu Sunni dan An-Nasaburi meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Nabi SAW bersabda kepada Siti Fatimah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang ghadabul ghadabihi, marah apabila engkau marah. Nah, itu istilahnya bersatunya hukum kita wal bughd kita. Hukum orang cinta karena Allah, orang benci karena Allah. Maka orang itu apabila ia cinta, maka Allah Ta'ala cinta. Apabila ia benci, maka Allah Ta'ala benci otomatis. Kenapa? Caranya yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta apabila karena Allah dan benci apabila juga karena Allah. Sehingga seperti di sini, yang qawlul ghadabi fi wa yarda lil ghadabi. Bila Siti Fatimah setuju, Allah Ta'ala setuju. Karena Siti Fatimah setuju berarti karena Allah. Siti setuju, Siti senang, Siti ridha adalah karena Allah. Bagaimana tidak orang seperti Siti Fatimah itu yang melepuh kulit telapak tangannya karena menutup tepung, karena menutup tepung, menutup kalau kita menumbuk belakang.
yaitu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad nomor 12.524. Qala hadatsana Abu Somad qala akhbarana Ammar yani Abu Hashim sahib Za'faran dan Anas bin Malik. Ini tiga saja sanadnya, yaitu Abu Somad, Ammar, Abu Hashim dan Anas bin Malik. Jadi antara Sulaiman dan Imam Ahmad sanad yang tinggi itu dijajar antara Imam Ahmad dengan Nabi. Anna Bilalan baqa an salat subhi, Sayyidina Bilal lambat sampai subuh. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahabasaka, apa yang membuatmu menahan daripada cepat masuk?" Nabi apa saja, tidak ada kenapa. Jadi Nabi tidak pernah menyebut kenapa. Kalau kenapa seperti maniwas, tidak menyalahkan. Nah, jadi Nabi itu mahabas, apa yang membuatmu menahanmu daripada cepat, apa yang menghambatmu cepat. Waqala, maka Bilal berkata, marabtu bi Fatimah yatafan, aku lewat dengan Siti Fatimah dan dia menumpuk tepung. Wasabi yabki, si bayi atau Hasan atau Husain menangis. Waqultu laha, aku berkata bagi Fatimah, in syi'ta kafaitu kirraha wa kafaitu ini as-sabi, wa in syi'ti kafaitu as-sabi wa kafaitu al-arha. Jika kau hendak, aku yang menumbuk gelapuk dan engkau yang menenangkan bayi. Dan jika kau hendak, aku yang menenangkan bayi dan engkau yang menumbuk tepung. Jadi adalah menangis anak-anak itu adalah ciri di antara kecerdasannya. Sebagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain suka menangis dari atas. Kalau anak-anak menjadi tapi menangis, nah itu berarti satu cinta. Itu kata para ahlinya, kepada para ahli tentang anak-anak. Ada dokter dari anak, ada ilmuwan ahli anak. Kalau anak suka menangis, maksudnya itu dari apa ya, memang faktor yang menangis, maka otaknya itu bergerak. Penangisan baik. Pokoknya anak al-qabu bi ibni minka, aku lebih lembut dengan anakku daripada engkau. Maka kau saja yang menumpuk tepung. Pada kehabasani itulah yang menahanku daripada cepat ke masjid. Maka bila kan tuang aja, mana bila ini tidak, ternyata dia tertahan oleh kejadian seperti tadi. Bayangkan bukan baru Siti Fatimah bukan baru menjelang subuh anak menangis, maka anak menumpuk gelapuk. Nah, jadi tiga yang dilayaninya, suami dan dua anaknya. Otomatis malam-malam dengan malam atau menjelang subuh itu sudah malam. Karena suami misalnya bersubuh perlu minum, perlu makan, perlu roti, kan untuk membuat roti. Jadi untuk membuat roti mesti tepung, untuk tepung mesti ditumpuk, untuk menumbuk itu, untuk bisa dimakan atau dinikmati sesudah subuh mesti sebelum tepung. Bukan untuk penjualan, bukan kesan penjualan. Mereka tidak berjualan roti, tetapi cuma bagaimana kita perhatikan semua tugas beliau dilaksanakan dengan baik sebagai istri atau sebagai ibu dari kedua, bukan dua sebenarnya. Karena Siti Fatimah ini ada Hasan, ada Muhsin, ada lagi Zainab, ada rasanya Musuh.
5 atau lebih. Nah, saya kurangnya lebih. Nah, nyata laki-laki 3 tapi muhsin meninggal. Oh, nanti perempuan 2 atau 3. Nah, jadi di usia yang muda Siti Fatimah itu berapa umurnya? Nah, di sini ada. Jadi anak beliau itu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Ada 6. Nah, hanya sekitar 20 berapa usia daripada Fatimah itu. Hanya sampai 30 wafat. Nah, wafatnya Fatimah yaitu sesudah wafat Nabi 6 bulan pada suatu malam Selasa 3 Ramadan tahun ke-11. Tahun ke-11. Sedangkan beliau itu lahirnya Siti Fatimah itu umur Nabi 35. Nah, umur Nabi 35, Siti Fatimah lahir. Dan Nabi meninggal 63. Nah, betul. 35, 45, 55, 55, 20, 63, 28, 28 setengah. Ya. Umur Nabi 35, meninggal 63, 35, 45, 10, 55, 20, 28 tambah 15. Nah, itu umur Siti Fatimah itu meninggal umur 28 setengah, kurang lebih 28 setengah, 28. Anak beliau pada usia 28 beliau meninggal itu 6 orang meninggal sampai Muhsin. Nah, anggaplah meninggal yang Muhsin itu sudah meninggal, yang hidup adalah 5. Jadi beliau di usia muda itu memelihara, merawat 5 orang anak dan melayani 1 suami. Otomatis harus sigap, ya. Nah, maka anak atau suami mau makan roti pada setelah subuh misalnya. Nah, jadi otomatis sebelum subuh itu sudah siap atau disiapkan atau dikerjakan. Nah, anak berbeda dengan kita anak beko, malu, tidak bisa. Nah, dan ini bayangkan makanan itu diproses dari nol, ibaratnya maksudnya ditumpuk untuk dijadikan tepung. Ibarat datang ke pasar lah, ibaratnya barang itu dari pasar ke rumah itu dikerjakan mentahnya. Jadi kalau ada orang yang jualan sudah bersih macam jadi baras sudah ada. Jadi masih antah jadi antah berapa? Kulit berasnya itu macam benih lah, ditumbuk. Nah, itu orang tahu banget macam apa. Ditumbuk di mungkin ini beras jiwa, mau
gepok ibaratnya. Nah, itulah suri tauladan daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka pantaslah apabila Nabi bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala marah karena marahmu dan senang karena senangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah dengan haul ayahanda kami yaitu Syekh Ahmad Mughni Ismail rahimahullah ta'ala, maka menceritakan itu sedikit daripada manaqib beliau. Beliau lahir di negara tahun kemudian besar dan tumbuh juga di akhirat. Dahulu fatwa berbagai ulama haram sekolah pemerintah zaman Belanda, sekolahan orang Islam. Jadi otomatis hanya sekolah di rumah atau belajar di rumah. Dan beliau belajar dengan ayah. Beliau itu sampai Fathul Wahab, yaitu kitab yang sudah dibimbing yang hanya sekolah Makkah. Sistem yang dipraktekkan oleh kakek kami itu adalah sistem campur. Jadi jangan pun tidak belajar, tidak membawa kitab, anak atau murid-murid itu maka belum campur dengan Quran. Jadi sistem keras orang-orang dahulu itu. Tapi orang dahulu itu senang akan hal seperti itu. Di lingkungan negara yang pada zaman itu sekitar 70 orang atau orang lebih itu orang yang alumni dari sekolah di Maktabul senegara kota besar pada zamannya dengan banyak ulama sekitar 70 ulama satu zaman sebenarnya berzaman yang sekolah dalam Makkah. Kemudian beliau di Makkah sekitar 6 tahun atau 7 hari berhaji itu anak awal sana. Maka disuruh boleh guru beliau menggunakan ikut karena kata guru itu abang murid abaikan murid. Jadi boleh kelas jadi entah tahu dari mana saya ikut ini dan terlibat mana orang macam itu kan. Maka 25 hari setelah pulihnya ayah anda kami ke kampung meninggallah orang tua beliau yaitu Ismail. Itu di antara karamatnya Syekh Ahmad bin Qutbi. Beliau bermula zaman dengan Syekh Ahmad bin Qutbi dengan Syekh Hasan Yamani dan lain-lain. Dan berlaksanakan dengan Syekh bin Qutbi itu hanya berdua Syekh yang 2 tahun. Orang dulu antara guru dan murid berlaksanakan. Kemudian di antara beliau itu yaitu kubur dalam menuntut ilmu. Kubur itu artinya tidak bosan dengan menuntut ilmu dengan baju selangor di badan. Baju selangor badan itu pun bingung kebanyakannya itu fakta yang diceritakan. Baju itu satu badan. Mungkin tidak ada yang lain. Nah, karena walaupun istilahnya ya bukan orang yang belajar, orang dulu sekolah itu pada memikirkan biaya. Kalau ini sekolah memikirkan biaya, itu salahnya. Orang dulu sekolah ada memikirkan biaya, bagaimana biayanya? Bagi sekolah. Orang menukar kendaraan ada yang terawat, sekolah terawat, ya online. Istilahnya menyewa toko kawan, sekolah terawat. Nah itu himahnya juga berbeda.
Jadi menurut penuturan ini itu baju sama lambar sama ya. Nah, kalau pasti lah, mungkin atau ya, atau orang-orang kisah apa adanya. Baju sama lambarnya. Kemudian makanan pun ya itu spesial. Dua kali spesial banyak tapi itu di Bandung aja ada di sana. Kenapa minyaknya ada di sana? Di Bandung pun suara aja ada di Bandung dua bulan kita makannya. Kemudian dia tidak menuntut ilmu. Yuqadir di tuk tasabur ma'ali dengan pola berguna sehari layani dengan kadar kesungguhan dinaiki ketinggian. Barang siapa menghadapi ketinggian makanya berdatang pada malam-malam untuk menuntut ilmu. Ada begadang berdua yang menuntut ilmu atau begadang berdua begadang menuntut ilmu. Seorang begadang berdua separuh aja menurut ulama begadangnya separuhnya kan ada menuntut ilmu. Orang mainnya rendah dalam minat, apalagi dalam kemauan, apalagi dalam semangat menuntut ilmu. Yang biaya, selalu kan mikirkan biaya. Berisi kitab, sebaliknya. Jadi memang ada duit, tapi mengutamakan umat atau mengutamakan namanya duitnya banyak ya. Di beberapa bisa kita bukan itu bukan karena apa? Pemerintah karena kita kemarin nomor baju. Nah, kerjanya kita silih bersilih baju. Jadi bilanya datang ke pengajian, ya mau baju antara di kampus atau ada pengelola. Kemudian ada banyak kawan, banyak kawan yang mengaji. Nanti ada banyak pelajaran, ada banyak kawan yang mengaji dan seterusnya. Kemudian di antara kebiasaan beliau adalah yaitu menghidupkan antara maghrib dan isya. Ada berapa? Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajaba junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum dalam surah As-Sajdah. Renggang pinggang mereka, lambung mereka daripada tempat tidur, daripada kasur berdoa dengan Tuhan. Itu kebanyakan ahli tafsir adalah antara maghrib dan isya. Jadi di mana ruginya pedagang? Paling rugi orang pedagang. Kenapa? Maghrib di sini berapa? Padahal orang yang ada berapa antara maghrib dan isya. Kita ini kebiasaan berubahnya maghrib dan isya. Rugi. Nah, rugi pedagang. Paling rugi orang pedagangnya. Bukan ruginya. Ada pedagang rugi juga. Rugi nggak boleh. Pedagang rugi juga. Macam apa ruginya? Satu, orang membayangkan orang membayangkan ini membayangkan anak-anaknya seorang pedagang saja. Jarang rohnya itu berpikir. Satu, kedua, bila ibadah maghrib berapa? Adalah Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Karena banget pahalanya antara maghrib dan isya itu ada berapa? Terus dari jarak ada berapa? Karena kebanyakan ahli tafsir tatajafa junubuhum 'anil madaji' itu ada berapa antara maghrib dan isya. Orang kita dahulu ya maghrib isya mandi. Berapa kamu biar mengantuk biar sampai atau ngering. Pahalanya benar kalah dengan melihat pedagang seharian gara-gara pedagang mau berbuat maghrib. Apa pahalanya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum
Mengqurrati a'yun jazaan makanu yaksubun. Tidak tahu seorang diri pun apa yang disembunyikan untuk mereka daripada qurrati a'yun yang disenangi oleh hati, disenangi oleh mata. Mau dari buat pakai jadi rugi namanya berapa kali murid buat maghrib dan di antara kebiasaan almarhum yang ada kami juga masih itu disiplin di dalam waktu. Waktu itu ada mundur semenit atau maju semenit, disiplin. Beliau juga ahli falak. Jadi mau hisab waktu dengan rukuk mujayab. Di waktu itu beliau menentukan waktu dan beliau itu komitmen atau disiplin dengan waktu. Misalnya jam 9 bapaknya 9 waktu istiwa bahwa dia jam 2 bapak. Perhatikannya. Kita bisa memperhatikan orang pada jam 2 atau 5 menit jadi macam sudah jadi hanya nih ini penting ya Pak, karena jam di rumah itu juga punya jam ada lokunangan bergantung jam jam mulai ya ini jarang ada jam ada pun jualan ya jual ada ada nongkrong panjang kan orang kenal ada ini kan kena bisa panjangnya panjang punya jadi kambing itu bersama kaliannya mungkin tangan satu jam satu aduh jadi maju 5 menit pokoknya perhatikannya jam 2 karena jam 4 berapa mulai umur sampai tahun ini umur 25 tahun sampai 47 tahun dari 50 75 aja 50 tahun ya sampai 85 60 3 tahun biasa digaris. Jadi ada sini garis antara kalau dua itu anak rawat kan apa ini? Jadi kan amalia ini ada kalau ditawar-tawar ada yang tak menawar kan kebiasaan menawar banyak lagi daripada apa manakib orang-orang dulu ini fokus dibiasakan kita haul aja pun ada dibacakan atau dibacakan orang matinya ada dibacakan daripada sulit tauladan daripada amalia daripada bidaya awal mula tidak menuntut ilmu Allah